Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabtu Risma Nuryanti. Nah, di sini saya akan memaparkan materi kompetensi dasar menerapkan pengoperasian alat hitung. Nah, yang pertama ada pengertian alat hitung. Alat hitung sendiri itu penghitung sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, kalkulator sains ini yang dapat menghitung rumus matematika tertentu yang sedikit lebih rumit. Nah, di kehidupan manusia sendiri, alat hitung itu sangat dibutuhkan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, sejarahnya pada ribuan tahun lalu, orang-orang Tiongkok menggunakan alat hitung yang namanya sempoa. Nah, sempoa seperti ini ya. Nah, mereka menyebutnya sunpoan. Nah, sunpoan ini itu berguna untuk mempercepat perhitungan sehari-hari. Nah, sempoa ini alat hitung kuno yang terbuat dari rangka kayu dengan sederetan biji-biji yang besar yang digeser. Nah, sempoa ini digunakan untuk melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan akar kuadrat. Sempoa ini dapat menaikkan atau menurunkan biji-biji pada sempoa dengan jarinya. Nah, kemudian adalah jenis alat hitung atau mesin hitung. Nah, seiring berjalannya teknologi yang memberikan dampak positif terhadap munculnya berbagai jenis mesin hitung yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Nah, di sini yang pertama ada mesin hitung berdasarkan kegunaannya. Ada office calculator. Nah, office calculator ini kalkulator yang hanya dapat digunakan untuk operasi sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kalkulator ini digunakan di kantor dan juga dunia perdagangan. Nah, layar tampilannya itu hanya terdiri dari 12 digit sehingga tidak bisa untuk melakukan perhitungan dalam jumlah besar. Nah, bentuk dari kalkulator office ini tidak terlalu besar sehingga sangat mudah untuk dibawa kemana-mana. Kemudian ada kalkulator scientific. Nah, scientific kalkulator ini jenis kalkulator yang memiliki tambahan tombol-tombol khusus untuk menghitung matematika yang secara lebih rumit dan kompleks. Nah, seperti sinus, seperti fungsi turunan, dan lain-lainnya. Nah, meskipun demikian, scientific calculator ini dapat digunakan untuk melakukan perhitungan aritmatika sederhana. Kemudian ada financial calculator. Financial calculator ini kalkulator yang memiliki tombol-tombol yang digunakan untuk menyimpan, menghitung, dan menampilkan hitungan kembali yang digunakan untuk keuangan. Nah, yang kedua ada mesin hitung berdasarkan penyajian hasilnya. Cara pengoperasian mesin hitung ini sama dengan kalkulator yang sebagian besar fungsi tombolnya juga sama dengan kalkulator yang lainnya. Nah, yang pertama ada mesin hitung pencetak atau printing. Nah, mesin hitung ini berfungsi sama dengan office calculator, tetapi memiliki fasilitas untuk mencetak hasil perhitungan serta dapat menampilkan pada layar. Nah, umumnya sendiri ini penggunaan mesin hitung di toko kecil atau rumah makan sederhana. Nah, saat ini mesin hitung sudah mulai bergeser dengan transaksi yang lebih canggih seperti cash register dan POS. Nah, yang kedua ada mesin hitung berdasarkan tidak bisa mencetak atau non printing. Nah, di sini mesin hitung ini dapat mencetak bukti hasil perhitungan yang hanya dapat dilihat pada display layar. Nah, mesin penghitung ini juga menyediakan fasilitas menyimpan data sehingga input data yang dapat dicek ulang sebenarnya terdapat pada kebenaran dan kesalahan yang dapat dihindarinya. Nah, ketiga ada papan kunci kalkulator elektronik. Nah, di sini ada bagian-bagian dalam kunci yang dalam mesin hitung.
Nah, yang pertama ada kunci angka. Kunci angka ini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, dengan menekan kunci-kunci ini, bilangan yang dibentuk oleh angka-angka yang dapat bersangkutan dapat disiapkan. Kemudian ada kunci tambah atau plus. Nah, di sini kunci tambah ini sebelumnya dimasukkan ke dalam mesin hitung untuk ditambahkan. Kemudian ada kunci kurang. Kunci kurang ini biasanya sebagai pengurangan. Lalu ada kunci kali, perkalian. Di sini untuk perkalian, kunci bagi, di sini untuk pembagian. Nah, kunci persen di sini untuk menambahkan presentasi satu perhitungan pada bilangan. Nah, lalu ada kunci pengulangan atau R. Nah, di sini itu kunci ini untuk menambah atau mengurangi secara berulang-ulang dengan bilangan yang sama atau repeat. Nah, kemudian ada memori plus seperti M plus atau M minus. Nah, kunci ini berfungsi untuk menyiapkan angka hasil perhitungan yang nama pada layar sekaligus menambah dan mengurangi ke dalam memori kalkulator. Kemudian ada memori recall atau MR. Nah, di sini kunci itu berguna untuk mengambil atau menampilkan kembali angka yang telah disimpan di memori kalkulator. Nah, kemudian ada memori clear atau memori minus MC. Nah, kunci ini berfungsi untuk menghapus memori yang telah terisi dengan angka sebelumnya. Kemudian ada AC atau all clear. Nah, kunci ini berfungsi untuk menghapus angka yang muncul pada layar dan mengatur ulang semua fungsi yang telah diinput. Nah, tetapi untuk menghapus data yang tersimpan di memori kalkulator tidak bisa. Kemudian ada kunci jumlah sebagian total atau seperti tanda tanya. Nah, kunci ini berfungsi untuk memperoleh jumlah dari bilangan-bilangan yang telah dimasukkan terlebih dahulu. Nah, kemudian penjumlahan atau pengurangan bilangan-bilangan ini dapat diteruskan. Nah, setelah menekan kunci ini, mesin tidak netral atau tidak bisa dinetralkan. Nah, kemudian adalah kunci jumlah atau total. Biasanya ini bintang. Nah, kunci ini berfungsi memperoleh jumlah akhir dari bilangan-bilangan yang dimasukkan terlebih dahulu. Setelah kunci ini ditekan, mesin dapat menjadi netral dan disiapkan dilakukan perhitungan berikutnya. Kemudian ada kunci tidak menjumlah atau pagar. Kunci ini berfungsi mencetak satu angka pada pita kertas hitung, tetapi tidak menginginkan angka tersebut ikut ditambahkan. Fungsinya adalah untuk mencantumkan suatu angka sebagai tanda pengenal atau nomor atau tanggal. Kemudian ada kunci koreksi atau C. Kunci ini berfungsi menghapus angka-angka yang sudah disiapkan atau belum dimasukkan. Nah, kemudian ada cara mengoperasikan kalkulator. Nah, kalkulator di sini digerakkan menggunakan tenaga baterai. Nah, selain tenaga baterai, ada juga tenaga matahari. Nah, banyaknya digit yang ditampilkan oleh kalkulator sangat beragam, mulai dari 6 sampai 16 digit. Nah, ada beberapa pengoperasian kalkulator. Yang pertama ada operasi perhitungan dasar. Nah, cara pengoperasian operasi perhitungan dasar sama persis dengan perhitungan matematika. Contohnya, jika ingin melakukan perhitungan dengan menjumlahkan bilangan 6 dengan 8, langkah yang harus dilakukan adalah menekan tombol angka 6, kemudian menekan tombol kunci tambah plus, lalu menekan tombol angka 8. Nah, setelah itu menekan tombol angka sama dengan. Dengan demikian, layar pada kalkulator akan muncul hasil perhitungannya. Kemudian ada operasi perhitungan presentasi. Nah, untuk melakukan operasi perhitungan presentase, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu pertama, memasukkan nominal angka. Nah, kemudian tekan tombol kunci perkalian, lalu masukkan nominal angka diskon dan tekan tombol persen. Misalnya 50%. Lalu kemudian tekan tombol kunci sama dengan.
Nah, jika melakukan perhitungan persentase potongan harga, nah ada pula langkah-langkahnya seperti memasukkan nominal angka, lalu tekan tombol kunci kurang, lalu memasukkan nominal angka diskon, dan tekan tombol presentasi, misalnya 50%. Kemudian tekan tombol kunci sama dengan. Lalu ada operasi perhitungan menggunakan fungsi M+, M-, dan MR. Nah, pertama ada tombol M+, digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan ke dalam memori sekaligus berfungsi sebagai penambahan ke perhitungan selanjutnya. Untuk tombol M- digunakan untuk menghapus angka yang masih tersimpan di dalam memori kalkulator sekaligus berfungsi sebagai pengurangan perhitungan di memori. Nah, kemudian ada tombol MR. Di sini digunakan untuk memanggil angka-angka yang sebelumnya telah tersimpan pada memori kalkulator. Nah, demikian pemaparan materi hari ini. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.